Febi Himalia Putri dengan NIM 101270448. Saya Fitrah Nia Aura Anggraini dengan NIM 101277050. Saya Fridolinda Najuloya dengan NIM 1012752. Perkenalkan, saya Hana Ade Syifa Amanda dengan NIM 101270055. Perkenalkan, nama saya Heni Rizky Ramadhani Putri Rozadi dengan NIM 10127057. Perkenalkan, nama saya Mila Risti Eka Kusumawardhani dengan NIM 10127087. Perkenalkan, saya Indah Hurato Ayuni dengan NIM 101277060. Perkenalkan, nama saya Katerina Rukti dengan NIM 10127069. Perkenalkan, nama saya Latifah Puspita Nirung dengan NIM 101270776. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahma Aulia dengan NIM 101270096. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang mikromeritik, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat partikel padat seperti ukuran, bentuk, dan distribusinya. Sebelum melakukan percobaan, mari kita pahami dulu konsep dasarnya dalam ilmu mikromeritik. Mikromeritik adalah cabang ilmu farmasetika yang mempelajari sifat fisik partikel seperti ukuran, bentuk, dan luas permukaan. Salah satu sifat terpenting dalam formulasi sediaan suspensi yaitu adalah ukuran partikel, karena ukuran ini sangat memengaruhi kecepatan pengendapan. Dalam suspensi, partikel padat tidak larut di dalam cairan, melainkan hanya terdispersi. Jika ukuran partikel terlalu besar, maka partikel akan cepat mengendap ke dasar wadah. Sebaliknya, partikel kecil akan mengendap lebih lambat, sehingga suspensi menjadi lebih stabil. Hubungan antara ukuran partikel dan kecepatan pengendapan dapat dijelaskan melalui hukum Stokes, yaitu kecepatan pengendapan sama dengan 2 kali jari-jari partikel kuadrat dikalikan selisih densitas antara partikel dan cairan, dikalikan kecepatan gravitasi, kemudian dibagi dengan 9 kali viskositas cairan. Dari rumus tersebut terlihat bahwa kecepatan pengendapan atau V berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari partikel. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin cepat partikel tersebut akan mengendap. Sebaliknya, partikel yang lebih kecil akan mengendap lebih lambat, sehingga suspensi menjadi lebih stabil. Konsep ini sangat penting dalam formulasi obat berbentuk suspensi, karena untuk menghasilkan suspensi yang stabil, partikel harus dibuat sekecil mungkin agar tidak cepat mengendap dan tetap homogen saat digunakan. Dalam percobaan kali ini, kita menggunakan 2 jenis serbuk yang berbeda, yaitu garam sebagai partikel besar dan tepung sebagai partikel kecil. Alat dan bahan yang digunakan sederhana dan mudah ditemukan, seperti 2 tabung reaksi, rak tabung reaksi, batang pengaduk, air, stopwatch, serta 2 jenis serbuk yaitu tabung sebagai partikel halus dan garam sebagai partikel kasar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air ke dalam 2 gelas dengan volume yang sama. 2. Tambahkan tepung ke gelas pertama dan garam ke gelas kedua. 3. Aduk keduanya hingga merata untuk membentuk suspensi. Yang keempat, diamkan dan amati proses pengendapan yang terjadi. Yang terakhir, catat waktu dan perhatikan mana yang mengendap lebih cepat. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa garam dengan ukuran partikel yang besar mengendap lebih cepat, sementara tepung yang partikelnya lebih halus tetap disuspensikan lebih lama di dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, semakin lambat laju pengendapannya, dan suspensi menjadi lebih stabil. Dalam percobaan ini, kita akan menguji pengaruh ukuran partikel terhadap kecepatan pengendapan dengan bahan tepung dan garam. Secara teori, hubungan ini dijelaskan oleh hukum Stokes, yaitu V sama dengan kurung buka 2 kali R pangkat 2 kali kurung buka PS dikurang Pi L kurung tutup kali G kurung tutup per kurung buka 9 kali Rho kurung tutup. Rumus ini menunjukkan bahwa kecepatan pengendapan berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari partikel R pangkat 2. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin cepat partikel tersebut mengendap.
Ukuran partikel berperan penting dalam kestabilan suspensi. Partikel yang lebih besar cenderung mengendap lebih cepat, sedangkan partikel yang lebih halus mengendap lebih lambat. Selain itu, semakin kecil ukuran partikel, semakin luas permukaan yang dapat terbasahi, sehingga sistem lebih stabil dan homogen. Melalui mikromeritik, pengaturan ukuran partikel menjadi dasar dalam merancang sediaan farmasi yang lebih stabil, mudah didispersikan, dan memiliki konsistensi yang optimal selama penggunaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga percobaan sederhana ini dapat membantu memahami konsep mikromeritik dan ukuran partikel terhadap kecepatan pengendapan.